Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Paujan dari kelas 11 IPS 5 akan mempresentasikan Kerajaan Samudra Pasai. Sejarah Kerajaan Samudra Pasai dikutip dari buku Tinggalan Sejarah Samudra Pasai oleh CISHH 2014. Dikatakan bahwa Kerajaan Samudra Pasai ditemukan pertama kali lewat adanya 3 batu nisan. Yang 2 ditemukan di Lebok Tue, Merah Mulia, dan 1 di Matang Ulim di daerah Aceh Utara. Batu nisan tersebut menggambarkan adanya pemerintahan Islam di Indonesia pada pertengahan abad ke-7 Hijriah atau 13 Masehi. Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh pimpinan angkatan darat asal Mesir, yaitu Nasimuddin Al-Kamil, dengan nama mulanya adalah Kerajaan Samudra. Kerajaan Samudra disebut sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia. Perkembangan Kerajaan Samudra Pasai terjadi saat Kerajaan Sriwijaya merosot akibat perlawanan Kerajaan Chola. Berkembangnya Kerajaan Samudra Pasai semakin pesat pada masa Kerajaan Sultan Malik Al-Saleh. Sultan Malik Al-Saleh diangkat oleh Nasimuddin dan menjadi Sultan pertama Kerajaan Samudra Pasai. Sultan Malik Al-Saleh dikenal sebagai penyebar Islam di kawasan Asia Tenggara. Salah satu hal pokok yang coba ia tangkis adalah paham Syiah. Kerajaan Samudra Pasai memperluas wilayahnya hingga ke Kerajaan Pasai pada masa pemerintahan Sultan Malikul Thohir, sehingga kemudian lahirlah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan berkembang hingga menjadi tempat persinggahan pedagang-pedagang dari timur. Lalu kejayaan Samudra Pasai terjadi pada masa pemerintahan Sultan Malik At-Thohir II atau Sultan Ahmad, yang dibuktikan dengan catatan Marco Polo yang mengatakan bahwa pusat perkembangan perdagangan terjadi pada saat pemerintahannya. Adapun faktor-faktor perkembangan Kerajaan Samudra Pasai yang ke-1 ada politik perkawinan. Pada saat itu pedagang Hadramaut rata-rata adalah laki-laki, dan oleh karena itu bangsa dari timur banyak yang mengawini penduduk di Nusantara. Hingga oleh sebab itu penyebaran Islam di Samudra Pasai semakin kuat. Dan yang kedua ada politik perdagangan. Pada saat itu pedagang Islam adalah pemegang monopoli perdagangan yang sampai ke Eropa. Dan yang ketiga politik penaklukan. Politik penaklukan adalah pemanfaatan peperangan seperti yang dilakukan oleh Kerajaan Pasai dilakukan ke Kerajaan Samudra ke Kerajaan Pasai. Dan adapun pemimpin Kerajaan Samudra yang pertama adalah Sultan Malik Al-Saleh, dan yang terakhir adalah Sultan Malik Zain Al-Abidin. Dan adapun peninggalan Kerajaan Samudra Pasai, yang pertama ada relief berupa lampu yang berisi kalimat tauhid yang menandakan bahwa ajaran tauhid menjadi hal utama di Kerajaan Samudra Pasai. Dan yang kedua ada mata koin emas berupa koin dan memuat tulisan dalam bahasa Arab. Dan yang terakhir ada makam Sultan Malik Al-Saleh yang ditemukan oleh sejarawan, yang menandakan bahwa masuknya Islam ke Indonesia pada abad ke-13 atau juga bisa jadi sebelum itu. Kesimpulan dari Kerajaan Samudra Pasai adalah
Kerajaan Samudra adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia yang didirikan oleh Sultan Malik Al-Saleh. Dan kerajaan Samudra Pasai terlahir karena kerajaan Samudra yang memperluas wilayahnya ke kerajaan Pasai. Dan Sultan Malik Al-Saleh adalah sultan pertama kerajaan Samudra Pasai, dan terakhir adalah kerajaan Zain Al-Abidin. Dan ada 3 faktor perkembangan Samudra Pasai. Yang satu adalah politik perkawinan, yang kedua politik perdagangan, dan yang ketiga politik penaklukan. Dan peninggalannya yang berupa relief dan mata koin emas, dan juga makam Sultan Malik Al-Saleh. Sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.